Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Setelah beberapa minggu kita lalui bersama di masa-masa menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah, maka pada pagi hari ini kita bersama-sama akan kembali duduk hening, mengingat kembali akan kebaikan Tuhan yang Dia lakukan bagi kita dengan mempersembahkan dirinya di atas kayu salib bagi kita semua. Pagi ini layak bagi kita semua untuk kembali mengingat betapa besar anugerah dan kasih-Nya bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita bersama-sama untuk datang mengingat kebaikan Tuhan. Kita mau nyanyikan bersama, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih setianya, besar kasih Allah pada kita. Mari Bapak Ibu katakan, kami tak akan lupa kasih-Mu. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Ya ya puaskan hasratku. Katakan besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Oh, selamatkanku,
kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari katakan, ku tak akan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Dia puaskan hasratku. Mari katakan lagi, ku tak akan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami kembali mengingat betapa besar kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih buat tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah bagi kami semua. Terima kasih Engkau mau mati di atas kayu salib bagi kami. Pagi ini kami keluarga besar GKI Mikrasak akan kembali mengingat betapa besar cinta-Mu bagi kami. Kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Hadir di dalam setiap rumah-rumah tangga kami di mana kami beribadah kepada Tuhan. Biar lewat perjamuan kudus yang sebentar akan kami lakukan dan firman-Mu yang kami dengar, dapat membawa kami kembali memaknai betapa besar kasih Tuhan bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semata-mata karena anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami dari segala dosa yang kami perbuat. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tahun kedua dan 2 kali ibadah Jumat Agung selama masa pandemi ini kita lakukan di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian, saya berharap bahwa kasih dan cinta Tuhan
akan ada di setiap rumah tangga. Lewat perjamuan kudus yang kita lakukan, kita mengingat kembali kasih dan pengorbanan Tuhan. Sebab hanya Dia yang berikan hidup yang baru bagi kita. Dan lewat salibnya, kita memperoleh kehidupan yang baru di dalam anugerah yang Dia beri bagi kita. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita mau katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, karena salibmu ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Jinamu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita katakan bersama-sama. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan dari depan. Engkaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Mari kita bersama-sama katakan, karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Di hidupku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, darah yang Dia berikan bagi kita
telah menyucikan setiap dosa kita. Darah yang telah membuka tabir penghalang antara kita dengan Allah. Kita dapat membawa setiap doa-doa kita, permohonan kita kepadanya. Kita sujud di altar Tuhan yang telah terbuka, sebab tirai bait Allah itu telah terlepas, terbuka, dan kita dapat datang ke hadirat-Nya. Apapun masalah Bapak Ibu pagi ini, Dia berjanji ketika kita sujud di altar-Nya Tuhan, mujizat terjadi, sesuatu terjadi ketika kita datang di altar-Nya Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan bersama-sama, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari katakan sujud di altar-Nya. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mari katakan sujud di altar-Nya. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Katakan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Terima kasih untuk besar anugerah-Mu, besar kesetiaan-Mu, besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik dan teramat sangat baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, selalu baru setiap hari. Tak habis-habisnya rahmat-Mu tercurah limpah bagi kami. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini, dalam segala usaha dan pekerjaannya, dalam segala jerih lelahnya. Anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan, Engkau beri kepandaian, roh hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan yang daripadamu. Biar mereka menjadi anak-anak yang terbaik, mencerminkan bahwa mereka anak-anak Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang berada di luar kota juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala sekolah mereka, Tuhan, Engkau yang memberkati dan melindungi mereka. Kami menyerahkan akan hamba-Mu yang Engkau tempatkan di tempat ini, Tuhan, Pak Arson dan keluarganya. Engkau yang memimpin, memberkati mereka. Engkau yang memeliharakan mereka dalam kehidupannya hari lepas ke sehari. Engkau yang memberi hikmat marifat surgawi, sehingga dapat mengembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk anak-anak-Mu yang lemah tubuhnya karena sakit. Tuhan, kami tahu Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau yang dapat memberi kesembuhan dengan sempurna dalam tubuh mereka. Terlebih untuk Mbak Suarseh dan Ma Erni. Tuhan, Engkau campur tangan dalam kesehatan mereka. Engkau memberi yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Allah yang baik. Teringat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa kami, beri hikmat marifat surgawi, beri kebijaksanaan, biar mereka memerintah bangsa ini menuju kebaikan, menuju semakin adil, semakin sejahtera bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, bencana alam yang ada di bangsa kami, ajar kami bersyukur, ajar kami berterima kasih. Rencana-Mu indah bagi bangsa kami. Engkau memberkati, Engkau menolong, menghiburkan mereka yang terkena bencana. Terima kasih Allah yang baik. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan akan aparat keamanan, mereka yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Tuhan, biarlah mereka berjaga-jaga dengan baik menjaga keamanan bangsa kami. Keluarga yang ditinggalkan, Tuhan Engkau memberkati. Beri kesehatan, kecukupan akan segala kebutuhan hari lepas ke sehari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua anak-anak-Mu di Indonesia ini, di dunia ini Tuhan. Beri kami kuat iman, beri kami keteguhan iman. Apapun yang terjadi, tolong kami untuk tetap mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Emeritus Nikoraga. Mari kita siapkan diri kita bersama-sama. Seandainya kalau salib Tuhan Yesus itu masih ada sampai hari ini, tentulah dia menjadi salib lama. Kayunya telah menjadi usang, tetapi cintanya dan kasihnya tidak pernah usang. Jauh di atas bukit, tampak salib lama, lambang sengsara dan hina. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama untuk mempersiapkan diri mendengarkan
firman Tuhan. Jauh di atas bukit tampak salib lama, lambang sengsara dan hina. Tempat Yesus mati untuk menyelamatkan sekalian yang hancur hatinya. Ku cinta akan salib lama hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja sampai ku beroleh mahkota. Dunia menghina salib lama itu, namun bagiku dia mulia. Aku telah ditebus penuh oleh Yesus, Dia disalib di Golgota. Ku cinta akan salib lama hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja sampai ku beroleh mahkota. Ku cinta akan salib lama hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja sampai ku beroleh mahkota. Sampai ku beroleh mahkota. Sampai ku beroleh mahkota. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita boleh memperingati Hari Jumat Agung pada hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa yang di sorga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Kami naikkan puji syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau pada hari Jumat Agung ini kami memperingati puncak penderitaan, sengsara dan kematianmu di atas kayu salib kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Tuhan, hati kami sudah siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, tolonglah kami semua, juga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan ada hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30 yang demikian bunyinya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, memelihara dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema khotbah di hari Jumat Agung ini ialah pengorbanan yang sempurna. Temanya ialah pengorbanan yang sempurna. Setelah 7 minggu berturut-turut kita memperingati minggu sengsara, maka tibalah kita pada hari Jumat Agung ini bersama-sama dengan semua orang Kristen, semua gereja di seluruh dunia, untuk menghayati puncak penderitaan dan sengsara Yesus sampai mati di atas kayu salib di tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibraninya ialah Golgota. Sungguh betapa besarnya kasih dan pengorbanan Yesus bagi semua umat manusia di dunia ini yang berdosa. Apakah ada kesalahan dan dosa Yesus? Apakah ada kejahatan yang dilakukan oleh Yesus sampai ia harus dihukum, disalibkan? Jawabnya, tidak ada. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa ganti kita, supaya kita dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan di bukit Golgota,
ia sudah mengalami banyak penderitaan secara batiniah dan juga secara tubuhnya. Seperti Tuhan Yesus pernah diolok-olok, dihina, diludahi, bahkan kepalanya pernah dipukul, ditinju. Bukan hanya waktu di bawah sebelum disalibkan, bahkan sudah disalibkan, ia pun juga diolok-olok, dihina oleh tentara Romawi. Salam hai Yesus Raja orang Yahudi. Dia diberi mahkota berduri. Itu sungguh-sungguh satu penghinaan yang luar biasa. Nah, Yesus juga pernah diludahi. Ya, saya katakan, bagi orang Indonesia Timur, kalau kita diludahi oleh orang lain, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Bahkan kalau bisa, orang itu akan dihajar, orang itu akan dipukul. Namun bagaimana dengan Tuhan Yesus pada waktu itu? Dia tidak memberontak. Dia tidak marah. Dia rela mengalami penderitaan itu, kesengsaraan itu, karena kasih-Nya kepada kita. Nah, karena orang-orang Yahudi, para imam-imam kepala, para ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak senang dengan Tuhan Yesus, bahkan dibenci. Tuhan Yesus dibenci, dan akhirnya Tuhan Yesus diseret. Dan sebelumnya Yesus harus memikul salib keluar kota Yerusalem ke bukit Golgota. Dan dia pernah dibantu oleh Simon Kirene. Nah, Yesus sebelum disalibkan dia diseret, diajukan ke mahkamah agama. Di situ hadir imam besar, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, para ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi. Apakah yang mereka persalahkan pada Yesus? Apakah yang mereka hukumkan pada Yesus? Apa kesalahan dan dosa Yesus? Apakah kejahatan Yesus? Dan ternyata tidak ada. Dari mahkamah agama terus dipindahkan lagi, dibawa lagi kepada Herodes. Raja Herodes tidak menemukan kesalahan, dosa dan kejahatan Tuhan Yesus. Dia tidak berani menghukum Yesus dalam hal ini. Nah, oleh karena itu dia tidak berani memutuskan, dan akhirnya Yesus diseret lagi, dibawa kepada wali negeri Pontius Pilatus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Pilatus pun juga tidak menemukan kesalahan, dosa, dan kejahatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Namun, imam-imam kepala menghasut masyarakat Yahudi pada waktu itu supaya Yesus tetap disalibkan. Dan mereka meminta pada Pilatus supaya Yesus Barabas dibebaskan. Permintaan imam-imam kepala dan masyarakat Yahudi pada waktu itu diluluskan oleh Pilatus. Dan Pilatus
Dia mengambil air dan mencuci tangan seolah-olah bahwa dia tidak bertanggung jawab atas nasib Yesus disalib nanti. Ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Barabas sebagai seorang penjahat yang terkenal pada waktu itu dalam penjara dilepaskan, dibebaskan. Dan Yesus terpaksa harus tangan kakinya dipaku dan kepalanya diberi mahkota berduri dan di atas salib ditulis Yesus Raja orang Yahudi. Dan pada waktu Yesus berada di atas kayu salib, dia sungguh-sungguh merasakan penderitaan secara batinia maupun juga secara fisik tubuh ini luar biasa, sungguh hebat. Dan di atas kayu salib itu dia katakan, aku haus. Dan Tuhan Yesus dilayani. Tuhan Yesus dilayani. Apa yang diberikan kepada Yesus? Itulah anggur asam yang sudah dicampur dan diberikan pada Yesus, dan Yesus meminumnya. Dan tak berapa lama lagi Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai. Itulah perkataan Yesus yang terakhir di atas kayu salib. Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkataan sudah selesai di sini mengungkapkan bahwa selama Yesus hidup 33,5 tahun, ia sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati yang lumpuh dapat berjalan, mengusir kuasa setan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi waktunya itu sudah berakhir. Tugas Yesus di dunia ini sudah berakhir. Apakah pekerjaan Tuhan sudah selesai? Apakah pekerjaan Tuhan hanya sampai di situ? Pekerjaan Tuhan terus dilanjutkan. Dilanjutkan oleh para rasul. Pekerjaan Tuhan diteruskan oleh gerejanya. Pekerjaan Tuhan diteruskan oleh semua orang yang percaya. Kita yang dipanggil, diutus untuk menjadi saksi-saksinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau melayani Tuhan, itu bukanlah hanya jabatan pendeta atau majelis, atau para penginjil, atau pendeta utusan, misionaris. Kita bisa melayani Tuhan dengan berbagai macam cara. Tidak harus berkhotbah seperti saya di mimbar ini. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Saya paling sering membaca atau mendengar kesaksian para murtadin yang dulu membenci Yesus, membenci orang Kristen. Kita ini dianggap orang kafir. Kita ini adalah warga kerajaan neraka, bukan kerajaan surga. Ya. Mereka begitu membenci, tidak senang dengan kita. Nah, namun pada satu waktu orang itu sakit, dan ada orang yang mengunjungi orang-orang sakit itu, dan orang-orang itulah orang-orang Kristen.
Dan dia mendoakan orang yang membenci Tuhan Yesus, yang membenci orang Kristen ini. Dan dia sungguh merasakan kuasa Yesus memulihkan dia, menyembuhkan dia. Dan mulai saat itu dia sungguh merasakan ada damai sejahtera yang luar biasa. Dan dia katakan, saya belum pernah mengalami sukacita yang begini ini. Sungguh luar biasa. Akhirnya juga dia menangis. Dan akhirnya dia menjadi orang Kristen, dia ke gereja, dan dia menjadi saksi Tuhan lagi. Melalui doa, ada banyak hal yang kita lakukan untuk dunia ini. Dunia ini yang membutuhkan kehadiran kita. Dunia yang membutuhkan pertolongan kita. Dunia yang membutuhkan kehadiran kita. Ya. Bukan untuk mendapat pujian atau sanjungan, tetapi apa yang kita lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Ya. Nah, dalam hal ini, berarti itu Tuhan Yesus, ya, tujuan kedatangannya ke dunia ini telah mencapai, telah digenapi dalam Yohanes 3 ayat 16. Sudah selesai. Berarti hutang dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hukuman sudah selesai. Dengan kematian itu, perdamaian sudah ada antara surga dan bumi melalui darahnya. Di mana dengan kematian Yesus itu memperdamaikan kita orang yang berdosa dengan Allah Bapa yang di surga. Dan berbahagialah bagi setiap orang yang datang kepadanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Memang untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak gampang. Ada harga yang harus dibayar. Karena ada orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Dia diusir oleh orang tua, tidak diakui oleh orang tua sebagai anaknya lagi. Diusir pergi jauh dari rumah. Bahkan orang tuanya ingin membunuh anak itu. Dibenci oleh masyarakat. Tetapi karena orang-orang itu sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi, Tuhan Yesus dan Juru Selamatnya, dia rela menderita, dia rela dibunuh, tetapi dia tidak akan menyangkali akan Tuhan Yesus dan Juru Selamatnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota adalah bukti ketaatannya kepada kehendak Bapa demi menggenapi rencana Bapa. Ya. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna. Karena Kristus mempersembahkan tubuhnya sendiri untuk menjadi korban penebusan dosa. Apakah ada orang yang siap mati untuk orang lain? Tidak ada. Apakah dia seorang raja, presiden, apakah dia seorang pejabat tinggi negara? Tidak ada yang berani mengorbankan dirinya untuk orang lain. Itu hanyalah Yesus. Banyak orang menganggap remeh pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
Banyak orang yang tidak menghargai akan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kita tahu Yesus disalibkan dan mati itu merupakan satu hukuman bagi kekaisaran Romawi. Bukan karena kejahatan Yesus, bukan karena kesalahan dan dosa Yesus, tetapi oleh karena dia mentaati kehendak Bapanya, karena kasihnya kepada kita, maka dia rela untuk menerima hukuman itu, hukuman yang sungguh-sungguh memalukan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu besar kasih Yesus kepada kita, Dia yang sudah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, dan kita diselamatkan. Kita ini menjadi anak-anaknya, kita menjadi milik kesayangannya, kita menjadi warga kerajaan sorga. Oleh karena itu, kita tetap setia kepada Dia. Tetap setia kepada Tuhan sampai kapan? Sampai akhir hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hari-hari hidup ini, apakah kita dibenci, apakah kita dihina, diolok, apa dianiaya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu menyerah, kita tidak perlu meninggalkan Yesus Kristus. Jangan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Yesus ini. Pengorbanan yang sempurna. Kematian Yesus memastikan tuntasnya pembebasan kita dari dosa dan ancaman hukuman. Ini merupakan penghiburan dan pengharapan kita selama perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kurang lebih 2000 tahun yang lampau tidak kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, tetapi dengan iman kita melihat dan rasakan betapa beratnya penderitaan Yesus. Pengorbanan yang sempurna sudah selesai. Yang kita lakukan di hari Jumat Agung ini dalam keesaan dan kebersamaan kita mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya yang telah menebus dosa kita dan mengampuni dosa kita. Kita sudah diselamatkan, diampuni, dijadikan anak-anaknya, milik kesayangannya, dan menjadi warga kerajaan surga. Marilah kita di hari-hari hidup ini tetap setia kepadanya, tetap setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sesuai dengan kemampuan, talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dengan tujuan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa yang di sorga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami untuk tidak meremehkan akan pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Bukan oleh karena kesalahan dan dosanya, melainkan untuk menebus dosa-dosa kami, supaya kami diselamatkan. Kami dibebaskan dari hukuman maut, dan kami menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri.
Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Dan hidup kami bukan lagi milik kami, melainkan milik-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga boleh melayani Tuhan dengan apa yang kami miliki, baik karunia dan talenta-talenta yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang Maha Kasih, biarlah di hari Jumat Agung ini Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang percaya di seluruh dunia itu sungguh-sungguh menghayati, menghargai, menghormati, dan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa itu untuk keselamatan jiwa kita. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang Allah pengorbanan yang sempurna. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kalau kita diberikan kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus di hari Jumat Agung ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita serahkan roti dan air anggur ini. Allah yang kami puji sembah dan kami muliakan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau jemaat GKMI Krasa merayakan Hari Raya Jumat Agung ini sekaligus mengikuti perjamuan kudus, di mana roti yang melambangkan tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kami, dan air anggur melambangkan darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, selama kami mengikuti perjamuan kudus ini, kami juga sambil menghayati akan pengorbanan-Mu dan selalu bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus ini hanyalah bagi sidang jemaat yang sudah dibaptis dan juga sudah bersedia untuk mengikutinya, menerima roti dan air anggur. Pada malam waktu Dia diserahkan, diambilnya roti sambil berkata, ini tubuhku yang terpecah, yang diserahkan bagi kamu. Ambil dan makan, dan perbuatlah sebagai peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ambillah dan makanlah, inilah tubuh Kristus yang telah dipecahkan karena kamu. Kristus telah mati bagi kamu. Terimalah Dia di hatimu oleh iman dan dengan rasa syukur pada Tuhan. Marilah kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama
Tuhan Yesus. Dengan cara yang sama Yesus mengambil cawan setelah makan dan dia berkata, pada malam waktu dia diserahkan, diambilnya anggur sambil berkata, ini darahku yang tercurah, yang diserahkan bagi kamu. Ambil dan minum dan perbuatlah sebagai peringatan akan aku. jika semua sudah mendapat anggur, marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Syukur kami untuk roti dan anggur, buat tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah. Kami mengingat kasih Tuhan, Dia serahkan tubuh dan darah. Kami mengingat kasih Tuhan, Kau serahkan tubuh dan darah-Mu. Mari kita berdoa sekali lagi. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kalau keluarga besar GKMI Krasa boleh mengikuti perjamuan kudus di hari Jumat Agung ini, supaya dari hari ke hari kami terus menghayati akan kesengsaraanmu, pengorbananmu untuk keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah korban yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya akan membacakan warta gereja pada ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021. Pertama-tama kami atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Krasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Niko Raga yang telah melayani ibadah pagi ini, baik firman Tuhan maupun perjamuan kudus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga dan pelayanan Bapak Niko dimanapun Bapak Niko berada. Kami juga mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang pada pagi hari ini ikut ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati pelayanan kita bersama. Petugas ibadah Paskah besok Minggu tanggal 4 April 2021 akan dilayani oleh pengkhotbah Bapak Pendeta Muria Ali dari GKMI Puri Anugerah Semarang. Liturgos Saudari Meme, doa syafaat Bapak Pendeta Emeritus Niko Raga, warta gereja
Ibu Tanti, LCD, Saudara Jericho, dan editor Saudara Rafael. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara yang telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan membalas dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Kami atas nama Majelis dan Jemaat GKM Kerasa juga mengucapkan selamat ulang tahun, khususnya buat anak Syane yang hari ini tanggal 2 April sedang berulang tahun. Kiranya panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kami atas nama Majelis GKM Kerasa mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung. Biarlah kita senantiasa menghayati akan pengorbanan Yesus dan bersyukur kepadanya atas keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Yang terakhir, demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat, selalu mengikuti protokoler kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjauhi kerumunan, selalu mencuci tangan, dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar sabda Tuhan dan kita telah menerima perjamuan kudus di mana kita kembali mengingat besar kasih-Nya bagi kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk kembali merasakan besar cinta Tuhan mengalir dari salib itu bagi kita semua. Kasih yang mengubahkan jalan hidup manusia yang dalamnya tak dapat terselami. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Semakin nyata terasa mengalir dari salib. Semakin nyata terasa mengalir dari salib, kasih yang mengubahkan jalan hidup manusia, jalannya tak terselami, tingginya tak terkatakan, kasih yang kekal kudus. Semakin nyata terasa mengalir dari salib, kasih yang mengubahkan jalan hidup manusia, dalamnya tak terselami, tingginya tak terkatakan, kasih yang sempurna tercurah. Karena kasih Dia terpaku di salib, tercurah darah yang membasuh bersih dosaku. Kau tanggung semua kelemahan manusia, kasih yang sempurna tercurah. Semakin nyata terasa mengalir dari salib, kasih yang mengubahkan jalan hidup manusia, jalannya tak terselami, tingginya tak terkatakan, kasih yang sempurna tercurah. Karena kasih Dia terpaku di salib, tercurah darah yang membasuh bersih dosaku. Kau tanggung semua kelemahan manusia,
manusia, kasih yang sempurna tercurah. Karena kasih Dia terpaku di salib, tercurah darah yang membasuh bersih dosaku. Kau tanggung semua kelemahan manusia, kasih yang sempurna tercurah, kasih yang sempurna tercurah, kasih yang sempurna tercurah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesudah kita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan mengikuti perjamuan kudus, tibalah saatnya kita akan menerima berkat Maha Tuhan. Namun sebelumnya, kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkanlah hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Salam, salam sejahtera. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, selamat merayakan Jumat Agung, dan kiranya kasih dan setia Tuhan menyertai kita semua. Tetap ikuti protokol kesehatan dengan baik karena virus corona masih ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.